Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Berdoalah kepada Bapamu. Renungan hari ini berjudul Tidak Kehilangan Kontak, ditulis oleh John Blaze. Seorang penulis rohani bernama Madeleine L'Engle membiasakan diri menelepon ibunya seminggu sekali. Beberapa tahun kemudian, setelah ibunya makin lanjut usia, Madeleine lebih sering lagi menelepon. Supaya tidak kehilangan kontak, katanya. Dan dengan alasan yang sama, Madeleine senang jika anak-anaknya menelepon dan tetap menjaga hubungan dengannya. Kadang-kadang obrolan mereka panjang dan berisi percakapan penting. Di lain waktu, mereka menelepon hanya untuk memastikan bahwa nomor yang digunakan masih aktif. Seperti yang ditulis oleh Madeleine dalam bukunya Walking on Water. Sungguh baik bila anak-anak tidak kehilangan kontak dengan kita. Begitu juga kita semua, anak-anak Allah. Sungguh baik bila kita tidak kehilangan kontak dengan Allah. Sebagian besar dari kita mengenal dengan baik doa Bapa kami dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun, ayat-ayat yang mendahuluinya juga sama pentingnya, karena menjadi dasar untuk kalimat-kalimat doa yang mengikutinya. Kita berdoa bukan untuk pamer, supaya dilihat orang. Meski tidak ada batasan mengenai panjangnya doa kita, banyaknya kata tidak serta-merta menjadikan sebuah doa berkualitas. Penekanannya terletak pada upaya kita untuk memelihara hubungan dengan Bapa, yang sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Yesus menekankan bahwa sungguh baik bagi kita untuk tetap terhubung dengan Bapa kita. Maka Dia memerintahkan kita, karena itu berdoalah demikian. Doa adalah pilihan yang baik dan penting, karena dengan doa kita tidak kehilangan kontak dengan Allah Bapa kita. Sahabat ODB, bagaimana cara Anda untuk tidak kehilangan kontak dengan orang lain? Lalu bagaimana pengalaman Anda mengupayakan diri Anda agar tetap terhubung dengan Allah Bapa? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengetahui kebutuhanku, bahkan sebelum aku mengucapkannya di hadapan-Mu. Amin.